Aku pikir bertahan adalah pilihan paling mulia. Ternyata itu justru yang paling menghancurkanku. Aku menikah dengan keyakinan sederhana. Aku tidak mengejar rumah besar atau hidup mewah. Bagiku, pulang bersama, makan seadanya, dan tertawa kecil di ruang tamu sempit sudah cukup. Suamiku dulu pria yang hangat. Ia selalu menggenggam tanganku di depan orang tuanya, seolah ingin berkata bahwa aku adalah rumahnya. Saat anak kami lahir, aku percaya hidupku telah lengkap. Aku rela berhenti mengejar mimpi sendiri, karena aku pikir menjadi ibu dan istri adalah kebahagiaan tertinggi. Aku tidak tahu bahwa saat aku mulai mengalah, aku perlahan mulai menghilang dari hidupku sendiri. Perubahan itu tidak datang dengan suara keras. Ia datang perlahan, seperti jarak yang tumbuh tanpa disadari. Suamiku mulai sering pulang larut. Ponselnya tak pernah jauh dari tangan. Jika kutanya, jawabannya singkat dan dingin. Aku memilih diam. Aku menelan kecewa demi menjaga suasana rumah tetap tenang. Aku tersenyum di depan anak, meski hatiku mulai penuh dengan tanda tanya. Aku pikir mungkin semua pernikahan memang harus melalui fase ini. Aku tidak sadar, aku sedang mengajarkan diriku sendiri untuk terbiasa disakiti. Malam itu, kebenaran datang tanpa permisi. Sebuah pesan masuk di ponselnya yang tertinggal. Namanya bukan namaku. Kalimatnya terlalu akrab untuk sekedar teman. Tanganku gemetar, dadaku sesak. Aku tidak membaca semuanya. Aku tidak perlu. Aku duduk di dapur sendirian, menangis tanpa suara. Takut anakku terbangun dan melihat ibunya hancur. Yang paling menyakitkan bukanlah perselingkuhan itu sendiri, tapi kesadaran bahwa selama ini aku bertahan sendirian dalam pernikahan ini. Aku memandang anakku yang sedang tidur. Wajah polos itu membuatku ragu. Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah bertahan demi anak berarti harus mengorbankan diriku sepenuhnya? Aku takut pergi. Aku takut dicap gagal. Takut anakku tumbuh tanpa keluarga utuh. Namun, lebih dari itu, aku takut jika suatu hari nanti anakku belajar bahwa mencintai berarti terus disakiti. Malam itu aku mengerti bahwa rumah tangga yang retak tidak selalu bisa diselamatkan dengan satu orang yang terus mengalah. Aku memilih pergi, bukan karena aku lemah, tapi karena aku ingin anakku melihat ibunya utuh kembali. Aku belajar bahwa mempertahankan pernikahan tidak seharusnya menghancurkan diri sendiri. Aku masih seorang ibu, aku masih manusia, dan aku berhak bahagia. Jika kamu sedang berada di posisiku yang sama, ingat satu hal: bertahan tidak selalu mulia, dan pergi tidak selalu salah. Terima kasih sudah mendengarkan cerita hati Indonesia. Jika cerita ini bermanfaat,
Silahkan like dan subscribe.